Halo, salam jumpa. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Lina Husona SPD, CGP Angkatan 9 BGP Maluku, asal Maluku Tengah. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi menurut Diane Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi juga merupakan dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap pertama pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, di mana pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan. Pada tahap ini dilakukan dengan prinsip setiap perilaku adalah upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menciptakan motivasi intrinsik pada diri murid. Mengajak murid mengaitkan keyakinan dengan perilakunya yang salah. Kasus 1. Nanda, seorang siswi kelas 11 akuntansi keuangan lembaga yang sering datang terlambat terutama di jam pelajaran akuntansi. Iya, selamat siang, Nanda. Silakan duduk. Iya, terima kasih ya, Nanda sudah mau datang ke ruang itu. Nah, hari ini kita mau mendiskusikan ya. Boleh ya? Oke. Nah, Ibu perhatikan sudah beberapa kali Nanda terlambat, terutama di jam pelajarannya itu. Begini, kita semua ya, termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk terlambat. Tapi yang menjadi masalahnya di kesalahannya, ada terlambat, pasti ada alasannya kenapa terlambat. Nah, Nanda sendiri kenapa sering terlambat? Saya tidur main handphonenya juga sampai larut malam. kemudian di mobil juga Tunggu angkutannya. Nah, terlambat. Menurut Nanda tidak sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? tidak Keyakinan memang yang tidak sesuai kedisiplinan. nilai kedisiplinan. Menurut Nanda disiplin itu penting atau tidak? Penting Penting. Penting agar kita bisa menghargai waktunya, menghargai waktu, kemudian menghargai diri sendiri, juga, dan juga bisa menghargai orang lain. apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari atau gunanya untuk Nanda di sekolah apa? Agar saya bisa belajar dengan baik, Belajar dengan baik, kemudian agar kelas 12 nanti saya bisa melakukan dengan baik. jadi disiplin itu di sekeliling kita itu penting ya, karena kalau kita disiplin kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, tugas-tugas kita bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian disiplin itu bentuk dari kita menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain ya. Kita menghargai lingkungan kita, ini aturan sekolah tentang apa yang bisa kita lakukan nanti supaya terlambatnya tidak terulang lagi. Membatasi pemakaian handphone itu
mengurangi waktu bermain handphonenya di malam hari, apalagi tidur lebih awal, tidur lebih awal, menyetel jam alarm di handphone, menyetel alarmnya di handphone, kemudian ada lagi bisa membantu mama untuk membangun tepat waktu, bisa minta tolong sama mama membangunkannya supaya tidak terlambat. Apalagi kemudian bisa tunggu angkutan lebih awal dan setelah jadi yang bisa dia lakukan adalah tidur lebih awal, membatasi waktu bermain handphone di malam hari supaya mainnya tidak sampai larut. Kemudian bisa minta tolong mama di rumah supaya bisa membantu membangunkan. Di samping itu Nanda harus menyetel alarm di handphone. Kemudian yang paling penting karena rumahnya jauh, Nanda berarti harus menunggu angkutan lebih awal ya, supaya tiba di sekolah tepat waktu. Ya, itu janji Nanda supaya lain kali nanti tidak terlambat lagi. Ya, sampai di sini kita punya diskusi, solusinya sudah kita dapat, ya. Kemudian untuk Nanda selanjutnya apa yang mau Nanda lakukan tadi kapan? Mau dilakukan kapan? Sebentar pulang sekolah ini. Ya, mulai hari ini Nanda bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah dikatakan, ya, supaya di waktu-waktu berikut tidak lagi terlambat. Oke, semangat buat Nanda memperbaiki supaya tidak terlambat lagi. Terima kasih untuk Nanda sudah datang di sini untuk kita berdiskusi. Nanda boleh kembali ke kelas dan mengikuti teman-teman yang sedang melakukan ibadah OSIS. Ya, Nanda. Kasus kedua, Siva dan Beatrix, siswi kelas 11 akuntansi keuangan lembaga yang membuli teman mereka bernama Ogi. Permisi Bu, selamat siang Bu. Selamat siang. Bu Ogi menangis Bu. Menangis? Ya Bu. Kenapa menangis? Siva sama Beatrix bully Ogi Bu. Sisi tolong Ibu panggilkan Beatrix sama Siva. Ya Bu. Terima kasih. Ya Bu. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang. Beatrix dan Siva. Kenapa tadi dorong-dorongan mau masuk ke sini? Takut. Nah, saya panggilkan ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah atau menyalahkan siapa-siapa ya, tapi saya panggilkan ke sini supaya kita bisa berdiskusi tentang apa yang kalian buat. Nah, tadi Sisi bilang Beatrix dan Silka membuli Ogi, mengganggu Ogi ya. Nah, kita semua pernah melakukan sesuatu yang salah, tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan tadi itu. Nah, pasti ada alasan mengapa Siva dan Beatrix mengganggu Ogi. Alasannya apa? Kenapa Oginya dibully sama Beatrix dan Siva? Untuk bersenang-senang Ibu. Hanya untuk bersenang-senang? Ya Ibu. Hanya untuk bersenang-senang, tapi Oginya menangis. Nah, tadi yang dilakukan Beatrix sama Siva itu sesuai atau tidak dengan kita punya keyakinan di kelas? Tidak Ibu. Tidak sesuai. Yang mana yang tidak sesuai? Tidak menghargai orang lain. Apalagi? Dan tidak kasih sayang. Tidak sesuai dengan nilai-nilai kasih sayang dan menghargai atau menghormati orang lain. Menghargai orang lain dan nilai kasih sayang itu penting atau tidak menurut sifat penting. Gimana pentingnya? Kalau kita menyayangi dan menghargai orang lain, berarti kita bisa berteman dengan baik. Kalau kita menghargai orang lain dan menyayangi teman kita sendiri, berarti hubungan
dibaik. Untuk memperbaiki hubungan Beatrix, Siva, dan Ogi supaya bisa berteman dengan baik lagi, apa yang bisa Beatrix dan Siva lakukan? Minta maaf sama Ogi. Apa lagi? Saya punya ide, Bu. Beatrix punya ide bagus. Apa idenya? Bagaimana kalau Ibu berikan kami tugas yang bisa kami bertiga kerjakan bersama? Apa tugasnya? Membuat poster, Membuat poster. posternya tentang apa? Posternya tentang bullying. Posternya tentang bullying. Ya, berarti Siva dan Beatrix mau mengajak teman-teman supaya tidak melakukan bullying. Kapan tugasnya mau dibuat? Selesai kelas sekolah, Ibu. Kapan mau dikumpul? Senin minggu depan, Ibu. Senin minggu depan tugasnya tentang poster bullying akan Beatrix dan Siva tempelkan di ruang kelas. Oke. Terima kasih untuk Beatrix dan Siva sudah mau datang dan berdiskusi dengan Ibu di sini. Kemudian Beatrix dan Siva harus memperbaiki hubungannya dengan Ogi. Sisi, ya, Sisi tolong Ibu panggilkan Ogi ke sini. Terima kasih. Selamat siang, Ogi. Ogi, saya minta maaf dan saya harap kita bisa berteman dengan baik. Ogi, saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya memaafkan kalian. Oke. Terima kasih Siva, Beatrix, dan Ogi. Ya, Siva dan Beatrix berjanji tidak mengulangi perbuatan yang tidak menghargai orang lain dan berjanji akan saling menghargai. Ya. Beatrix dan Siva. Oke. Hari ini kita sudah baik lagi ya. Boleh kalian masing-masing kembali ke kelas kalian. Permisi, Bu. Sama-sama. Kasus kedua, Siva dan Beatrix, siswi kelas 11 akuntansi keuangan lembaga yang membuli teman mereka bernama Ogi. Perkenalkan, nama saya Nanda DKI. Saya dari kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Tanggapan saya yaitu saya senang berdiskusi dengan ibu guru agar saya bisa memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat. Dan saya harus lebih lagi menghargai waktu, menghargai orang lain, dan menghargai diri sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beatrix Sewatu dari kelas 11 akuntansi. Tanggapan saya senang berdiskusi dengan ibu guru dan mencari solusi dari permasalahan yang telah kami buat. Dan untuk memperbaiki hubungan kami dengan teman, saya harus belajar untuk menghormati dan menyayangi teman saya. Terima kasih. Tanggapan saya yaitu saya lebih suka berdiskusi dengan ibu guru dan menyelesaikan persoalan dengan teman. Saya harus lebih menghargai lagi dan mengasihi sesama teman. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif.